start awalnya itu dari situ. Tapi kan beliau itu kan punya penilaian tersendiri untuk hal itu gitu kan. Bagaimana bisa bersinergi kalau masih kita membawa satu ageman itu. Kalau orang Jawa bilang ageman ya. Ageman itu adalah ya kalau bahasa saya adalah ya keyakinan yang yang diturunkan dari orang tua kita. Bukan kita memang ya kita dapat gitu kawruhnya. Oh ini yang saya jalankan gitu loh. Dan Oke, apakah seumpamanya nih orang-orang yang diperjalankan sudah berkumpul menjadi satu, apakah pribadi sampean itu juga mau untuk bergabung menjadi satu? ya kalau saya sih tinggal mengikuti aja. Kalau memang ke depannya untuk untuk yang baik kenapa enggak gitu kan. Kita nabung ya. Siapa tahu ketemu bidadari kan di atas. Itu sangat setuju nih saya Kang kalau pendapat sampean seperti itu. Karena kadang pendapat orang walaupun itu diperjalankan tetapi itu merasa independen. Maksudnya dia harus berdiri sendiri. Menurut sampean itu apa namanya dengan berdiri sendiri itu dengan dan berkumpul bersatu untuk membangun kemaslahatan, kebaikan Nusantara ini menurut sampean itu seperti apa ini kalau orang-orang yang berkumpul menjadi satu itu kesatuan, saling menyatukan rasa lah setidaknya seperti itu. Ya sama halnya kayak di Jawa. Jawa itu kan ada asah, asih, asuh. Siliwangi pun itu kan silih asih, silih asah, silih asuh. Dan bagaimana untuk menyebarkan wangi itu, harum itu. Ini kan bahasanya Filoka ya kalau di sini ya gitu. Bagaimana kita bisa membagikan budi pekerti kita, attitude kita, etika kita, dan ibaratnya ya yang sudah diajarkan tentang budi pekerti itu dari leluhur gitu tanpa memandang ya dia mau junjungannya sama kok yang kita sembah. Kalau menurut saya mau namanya siapa aja ya dia nggak berbentuk nggak berwujud kok gitu loh, cuman sinar gitu kan. Nah kan balik lagi mau di keyakinan apapun ya sebetulnya kan itu. Tapi kan terkadang itu kan kita manusia itu kan butuh sosok sebagai pembimbingnya. Kalau saya nggak mau bilang itu adalah guru karena guru itu adalah bisa salah. Tapi kalau pembimbing menurut versi saya, ya dia mungkin dia sudah ngalamin duluan apa yang belum kita alamin gitu loh, ya kan? Jadi dia bisa ngebimbing kita, oh ini begini gitu. Tapi kalau guru, ya balik lagi itu persepsinya orang masing-masing ya. Karena kalau saya pribadi itu saya tidak pernah menganggap saya punya guru. Siapapun menjadi guru saya. Bimbingan segala macam di mana ya kita masih hidup bersosialisasi, ya disitulah saya belajar gitu loh untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Oke, itu sangat luar biasa ya. Itu menurut sampean ini apakah nantinya Satrio Piniti mempunyai pasukan-pasukan dari spiritual ini atau yang membantu Satropen itu tuh dari golongan orang-orang spiritual nih ataukah bahkan orang-orang awam ya karena orang-orang spiritual itu terkadang itu ya enggak semuanya ya terkadang itu tertutup dengan apa namanya merasa kebisaan gitu loh jadi sumamanya kayak sampean saya undang nih ke Padepokan Lokajaya sumamanya buat apa saya datang ke Lokajaya orang saya lebih hebat dari Lokajaya nah disitulah yang apa merasa itulah yang susah untuk bisa bersatu ini Kang barangkali itu seperti apa nih Kang untuk pasukan-pasukan Satro Piningit nantinya nih. Kalau untuk pasukan gaibnya itu ya kan yang ngomong dia adalah yang Semar dan yang Tanah Jawa. Ratunya demit segala macem dan semua pasti ngikut gitu. Jadi dia mau ngaku-ngaku apa kalau udah kepalanya yang megang mau gimana ya kan? Kalau menurut saya pribadi begitu loh ya logika saya ya. Itu makanya banyak yang kadang-kadang oh, ini gini ya balik lagi ya setiap kita itu pasti punya pasukan gitu loh termasuk Satrio Piningit itu Sang Kinasih ya nggak berwujud gitu loh tapi dia memang kemana-mana sendiri dan tidak pernah didampingi tapi di alam yang nggak kelihatan itu udah tahu karena pasti begitu beliau mau misalkan mau ke Jawa Tengah pasti ada utusan duluan yang datang dulu ke sana kan ngasih tahu tolong dijaga nih gitu loh sama Iya aja iya. kayak kompres lah gitu kan dan itu kan banyak yang berbeda yang pemahamannya berbeda karena kan ada yang
Ada bilang jin, ada bilang ini segala macam. Tapi buat saya pribadi adalah ya kalau memang dia yang ngomongnya itu adalah yang Ismoyo, ya dan yang tanah Jawa, ya kan? Itu kan ratunya demit ya kan, ratunya segala macam, rajanya ini. Ya pasti ngikut lah, nggak mungkin enggak gitu loh. Oke, sangat ini ya, sangat mantap nih. Santai tapi berbobot nih ya, tidak ini. Oke, ini dari Abi Sayyid. Oke, yang Ismoyo Dewa. Oke, berarti pada kesimpulannya ini, apakah nantinya di akhir zaman seperti itu kemunculan SP ini akan diterima atau ditolak ini Kang? Karena itu banyaknya yang diperjalankan dan di situ ada evaluasi bahasanya ya, atau di apa namanya, Ada filternya lah, difilter ya, lagi. itu seperti apa nih? Ataukah nanti semuanya itu yang pernah sampai katakan di pertemuan kita waktu di rumahnya Kang Mikael itu kan kandidat-kandidat. Jadi ada leluhur-leluhur itu mengajukan kandidat itu menurut versi sampean itu kan. Jadi leluhur-leluhur itu mengajukan untuk pada Allah ya, kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengajukan kandidat-kandidatnya. Dan di situ nanti kan ada yang benar-benar kepilih dan ada yang tidak terpilih. Itu nanti seperti apa ini Kang kira-kiranya nih? Ataukah Satrio Piningit ini diterima atau ditolak ini? Ya, diterima atau ditolak itu kan hak prerogatifnya beliau. Beliau yang bisa menilai dan masuk nggak di dalam 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 persyaratannya beliau kalau menurut saya, karena kan dia punya penilaian sama kayak jenengan pun melihat saya atau melihat Kak Mikael atau yang ke sedulur-sedulur yang lain kan punya penilaian tersendiri gitu. Nah, sama halnya dengan destinasi. Beliau juga, kalau rasa saya ya beliau juga punya hak untuk boleh memilih, walaupun memang mungkin secara ini dia terpilih dan dipilih. Tapi kan kembali lagi nih, kan ada beberapa hal yang petunjuk itu yang dapat langsung, ada yang memang butuh petunjuk gitu. Apa ya namanya, bukan petunjuk ya, konfirmasi lagi gitu. Bener apa enggak ini orang gitu loh kan. Karena kan kalau menurut saya itu beliau yang memberikan akan tugas-tugas sesuai bidangnya masing-masing gitu. Oke. Itu bagaimana caranya Satrio Piningit ini menurut sampean ya, menurut versi sampean itu saat berkomunikasi dengan para leluhurnya ini, komunikasinya itu seperti apa nih? Apakah memang Satrio Piningit itu sudah kebuka mata batinnya atau kasyaf, ataukah melalui temennya, ataukah melalui mimpi, ataukah dengan keadaan sesadar-sadarnya? Itu menurut sampean itu seperti apa ini? Petunjuk itu kan balik lagi ya, banyak yang kita nggak bisa tahu, dalam arti kita mungkin punya penafsiran tersendiri masing-masing gitu loh ya. Tapi yang jelas pasti beliau itu mendapat petunjuk itu bisa dari mimpi, bisa dari orang apapun ya, kita nggak tahu lah. God works in the mysterious way. Tuhan itu bekerja dalam misterius, jalannya secara misterius, kita nggak pernah tahu gitu. Karena kita kan masih, ibaratnya kalau saya ya kita masih hidup di dunia gitu. Kita masih nyari kebutuhan untuk keluarga, untuk pribadi kita gitu. Kecuali memang benar-benar berdapat ya kan, kita nggak memikirkan hal itu ya mungkin dia akan bisa dapat petunjuk itu. Kalau zaman sekarang saya rada langsung gitu. Iya, ya, ini dari Valmia 07 nih. Itu. Oke, mungkin belum ada yang kenal dengan saya ya. Nama saya itu Kang Surya ya. Panggil aja Kang Surya itu. Nama saya nama lengkapnya Suryanto nih. Panggil aja Kang Surya. Saya asal dari Kebumen ya. Panggil aja Kang Surya gitu ya. Jadi nggak pakai baju hitam. Jadi saya nggak ngeh nih yang dari ini. Oh, mau pesan baju ini ya. Boleh nih kalau mau pesan baju ini, nanti ada adminnya nih. Ada kuotanya nanti minimal berapa biar Iya, enak. soalnya memang saya nggak produksi, nggak saya jual-jual. Dulu pernah nih, karena itu banyak yang minta, jadi saya Kang mau dong dibikin minta bajunya gitu kan, sebagai brand Padepokan Lokajaya gitu. Terus saya berkoordinasi sama teman-teman, saya minta izin juga, apakah boleh, boleh. Yang penting jangan disalahgunakan, untuk seduluran boleh gitu. Itu bukan promosi ya, saya nggak, kalau ada yang mau itu minimal ya 12 lah. Kalau cuma 1, 2 saya tuh bingung, untuk nyetaknya itu mahal.
Yang Dikira apa, maunya gratis, itu uang dari mana saya itu kan. ya dilempar aja Aduh. kan, kenyataannya seperti itu, dia omong aja kalau mau, apa, satuan harga sekian, mau disablon atau mau yang di-press gitu kan. Kalau mau murah dengan bahan misalkan, combat berapa terserah ya kan, terus ini gini, kita tunggu kuota aja, gitu aja, biar dapat harganya juga lebih murah. Iya. Iya, biasanya itu yang semuanya harganya sekian, terus, jauh-jauh itu kan kadang yang, apa namanya, JNN-nya itu lumayan mahal tuh. Saya pernah ngirim ke Malaysia itu 4 atau 5 itu saya pernah. Hmm. Karena memang beliau ini pesen, terus saya kasih tahu nih, nanti kena cukainya sekian-sekian, saya harus mondar-mandir juga nih tanya ke pengiriman itu kan kalau di luar negeri kena cukai juga mahal itu cukainya. Iya, ya nanti sekalian aja ongkos kirim ditanggung penumpang ya. Iya, iya. Dari Van Mie itu orang Aceh. Salam kenal ya untuk saudara yang di Aceh ya. Nama saya Kang Surya aja panggilannya biar. Pokoknya kalau ingat mata apa Surya itu ya pasti saya itu. Pokoknya gitu aja lah biar gampang diinget ya. Oke, itu sangat luar biasa nih, walaupun pengobrolnya santai, tetapi kalau kita mau apa namanya merenungkan, mau menghayati, insya Allah itu adalah suatu sumber daripada ilmu, pengalaman, dan persiapan tentang akhir zaman, dan tentunya kita juga bisa mulai dari saat ini kita bisa menjadi lebih baik daripada hari-hari sebelumnya itu, sesudahnya maksudnya, tetap lebih baik. Gitu. Oke, saya mau bertanya juga nih tentang sisi daripada sudut pandangan secara logika, Kang Niko nih. Apakah orang-orang yang notabene itu tidak paham spiritual, orang-orang seperti itu tuh sudah tahu tentang ramalan Joyoboyo yang akan kedatangan Sang Kinasi Satropeningit itu, Kang? Ataukah Eee, mereka orang-orang yang cuek, yang menganggap semua itu adalah halu, menganggap semua itu adalah dongeng, itu menurut sampean itu seperti apa nih? ya kalau dibilang dongeng ya memang itu adalah dongeng karena literaturnya tidak ada, gitu. Di dalam lontar pun tidak ada tentang Satrio Piningit. Cuman kan karena kebetulan Eyang Ronggo Warsito, beliau dapat kawruh ya, kalau menurut saya ya, pasti dia tidak akan menulis seperti itu, gitu kan. Sama halnya yang menulis Bawangsit Siliwangi. Tapi kan kembali lagi, perjalanan itu benar atau tidaknya itu kan kembali ke pribadi kita masing-masing, ya kan. Bagaimana kita ngejalanin, terus ngelakonin, terus kembali lagi, ya kan. Ada yang memang mengejar visi itunya atau memang mengejar apa yang diajarkan ke SP itu, Sang Kinasi itu, ya kan. Dan lebih cenderungnya kan kalau kalau menurut saya pribadi itu adalah bagaimana kita ngejalanin hidup, berperilaku dalam kehidupan. Nah, kebetulan saya ke sana, ke sini dan istilahnya secara tidak sengaja waktu itu saya ngelaku karena ada beberapa hal lah gitu. Sampai akhirnya baru saya tarik lagi benang merahnya, oh ternyata saya udah sampai sempat ke situ gitu loh. Tapi waktu itu saya nggak aware, saya nggak tahu kalau saya sudah nyampe ke misalkan petilasan siapa beliau gitu ya. Dalam arti kepetilasan itu yang sengaja.